Kita lanjutkan dialog di studio. Saya masih bersama Roy Suryo, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Harus saya baca, Mas Roy? Oh iya, nggak apa-apa. Dan saya bangga kok dengan tersangka itu. Bangga? Lah iya bangga, nyatanya nggak selesai-selesai. Makanya tersangkanya sudah sejak November. Terus persoalannya itu sudah bahkan berulang tahun hari ini. Hari ini itu kan kami tadi di depan DPR, itu memperingati ketika kemarin 15 April datang ke UGM, bersama dengan Rismon dan bersama dengan Dr. Tifa, dan 16 April itu 3 kawan kami ya, Bu Kurnia Triryani, kemudian juga Pak Rizal Fadilah dan Damai Lubis itu datang ke rumahnya Jokowi. Jadi persis tahun yang lalu. Makanya kami tadi melakukan aksi di depan DPR ya. Itu banyak YouTube-nya saya dari atas mobil Mokom tadi. Oke. Nanti kita juga akan menghubungi karena sampai sekarang pihak kuasa hukum dari Bang Rismon Sianipar masih menunggu konferensi pers penerbitan SP3, jadi tidak bisa atau berhalangan untuk bergabung dengan padahal janjinya kita saat kemarin ini. Sudah jam 1 tadi loh harusnya. Sibuk. Alah. Konferensi pers mundur dan itu biasa. Kita juga kita nanti akan menghubungi Bang Freddy Damanik, Sekjen Projo, untuk sekaligus menyampaikan pendapat terkait penerbitan SP3 ini. Gitu. Kenapa Mas Roy? Moga-moga dia update, nggak kudet. Karena biasanya orang-orang yang nggak punya legal standing kayak gitu susah Mbak kalau diajak diskusi. Oke, nanti kita coba tanyakan langsung. Mas Roy, tadi Anda menyebut si A, si B, si C, lawan, kemudian siapa yang selama ini selalu dekat dan mendukung Anda. Apakah sekarang Anda siap kalau Rismon suatu saat akan dihadirkan di persidangan Anda nanti? Kalau sudah P21. 11.000 triliun % siap itu saya pakai kata-katanya Rismon. Dan dia belum tentu laku di persidangan. Dia tahu dapurnya loh. Dia tahu cara mengolah bagaimana. Yang dia tahu dapurnya? Yang dia tahu itu cuma ilmu digital forensik. Kami itu ilmunya telematika jauh lebih besar. Rismon analisis digital forensik dan error level analysis ELA yang juga Anda menguasai bidang itu. Iya, saya juga pakai ELA itu dan bahkan saya pakai chrominance and gradients, dia nggak pakai itu. Kemudian saya pakai yang namanya face comparison, dia nggak gunakan itu. Terus kemudian yang selalu didengung-dengung dia dulu kan adalah soal font Times New Roman. Bantah dong. Itu dulu dia mengatakan fontnya baru. Gitu. Ini nggak mungkin ada font ini di tahun 85 waktu itu dia bilang gitu kan. Semua orang ingat jejak digitalnya. Coba kamu koreksi itu gitu loh Mon. Gitu. Jangan kemudian itu dikoreksi dengan translasi rotasi. Nggak ada translasi rotasi di font itu gitu loh. Apalagi deskripsi yang kita pegang barangnya langsung dari wakil rektor waktu itu. Jadi artinya benar-benar dia itu maaf ya, justru malah melecehkan atau melacurkan ilmu pengetahuan. Itu kalimat saya dulu ketika dia bersidang di kasus Jessica. Jadi sebenarnya. Dan resiko itu Rismon sudah tahu betul, Mas Roy. Integritas dia dipertaruhkan di situ. Betul. Dan sekarang sudah terbukti kan masyarakat siapa lagi yang percaya dengan itu terbukti dengan merosotnya sangat tajam subscriber dari dia ya. Dan kemudian ketika kita sebut nama atau kita komentarnya satu aja yang penting. Dia sekarang kan memaki-maki saya di YouTube-nya dia. Tapi kan pengecut gitu loh. Kolom komentarnya ya itu nggak diaktifin. Coba berani diaktifin. Ya udah sangat terlihat nanti siapa kemudian dia sebenarnya. Hingga integritasnya sudah habis. Anda sakit hati sekali ya ditinggal sama Rismon. Bukan hanya saya, ya saya tuh orang yang ceplas-ceplos saja. Ya sekarang mana ada seorang peneliti yang sudah mengatakan 11.000 triliun % palsu tiba-tiba tanpa babi bupek mengatakan. Dan kalau dia itu melakukan seperti yang dilakukan oleh, saya ulangi tadi, dia melakukan seperti yang si Damai Harulubis, seperti Eki Sujana, keluar sudah silent aja nggak apa-apa Mbak. Tapi kenapa dia keluar, kemudian dia memaki-maki teman-temannya? Ini kan memang sudah kayaknya dia terpaksa harus melakukan itu atau deal dia, ya, untuk supaya dia mendapatkan SP3. Jadi dia melacurkan diri, ya, sangat untuk kemudian supaya dia dapat SP3 yang sampai dengan kita ngobrol ini ya detik ini belum nampak fisiknya, tapi dia sudah kemudian rela untuk mengata-ngatai temannya, mengata-ngatai sahabatnya, mengata-ngatai hampir setiap orang. Tapi ya saya nggak heran. Sekali lagi Tuhan aja sama dia ditipu, apalagi cuma teman-temannya. Anda tadi menyebut kemungkinan besar ada deal. Pasti. Dah, nggak usah. Ini tuduhan serius, Mas Roy? Serius. Termasuk angka 50M itu katanya keluarnya dari Anda. Apanya? 50M? Rismon mengaku bahwa ijazah itu palsu. Jangan dibalik-balik kalau gitu. Kalau itu Rismon berani. Tapi kalau dia sumpah saya kira udah susah lah. Dia sumpah pakai agama apa dia? Ini lagi nanti biar jelas lah dia. Artinya apa?
Tuhan saja berarti kita tuh kan hubungan kan habluminanas ya. Kalau kita kan tahu habluminallah aja kita jaga. Ya gitu loh. Tapi dia sama justru bahkan 50M itu atau 5 lah dia kan menuduh Pak JK. Ya kan gitu yang kemudian memberikan 5M ke saya. Sekarang yang benar yang mana? 5M, 50M atau 50M? Jadi angka itu awalnya keluar dari siapa Mas Roy? Justru itu yang saya heran. Kenapa kok bisa? Jadi saya baru dengar di studio ini. Ada versi lain yang menyebut dana itu untuk mempertahankan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Supaya isu ini terus ada dan terus bergelombang. Kalau ada itu silakan dikejar. Silakan dikejar siapa yang pertama kali mengeluarkan itu. Tapi yang jelas adalah. Tapi deal yang Anda maksud ini deal yang mana? Ya deal itu adalah deal ketika itu malah yang jelas itu adalah disampaikan oleh teman-temannya dari pihak sana. Andi Aswan dan kawan-kawan. Yang ketika waktu itu bilang, oh nggak bisa dia langsung begitu. Dia harus berjanji untuk satu, mengubah buku atau melakukan ralat terhadap Jokowi White Paper. Kedua, dia harus mencabut Gibran Endgame. Tiga, bahkan dia juga harus mengkoreksi penelitiannya sampai ke SMK. Itu yang saya dengar dari orang yang mendampingi dia. Ya dia harus cabut juga. Kalau itu syarat-syarat untuk diberikannya restoratif justice, pemberian maaf dari korban dalam hal ini Pak Jokowi dan keluarganya, apakah itu sah-sah saja Mas? Itu kan artinya syarat-syarat untuk formil materialnya menjadi fondasi utama untuk nanti di SP3 kan. Itu kan juga ada tingkat kewajaran, kenormalan, kepatutan dan kewarasannya. Kalau itu misalnya buku dia Gibran Endgame itu mau dia cabut, terserah saja. Tapi itu kan juga lucu sebenarnya. Gibran Endgame itu sebagian datanya dari saya yang saya melakukan penelitian langsung dari Sydney, Australia. Sebelum saya terbitkan buku namanya Gibran Black Chapter. Karena dia nggak bisa keluar negeri. Kok nggak terbit-terbit yang buku itu? Belum, kan datanya juga lagi kita verifikasi. Karena masih ada campur tangan Rismon di situ, apakah Anda... Nggak, sama sekali nggak ada. Kalau yang ke Australia itu saya sendirian berangkat. Nggak ada respon campur tangan. Justru bukunya respon itu data dari saya. Yang kedua, kalau soal Jokowi White Paper, nggak bisa itu dikoreksi atau dilihat sama dia ya. Ini kebetulan saya tadi pakai kaos Jokowi White Paper. Nah, nggak apa-apa, ini saya tunjukkan. Bahkan sampai Jokowi White Paper ini kan, dulu kan ini tertulis 3 nama. Ya kan, gitu. Nah, ini ada nama saya, KRMT Roy Suryo, ada nama Tifa Husia. Terus tadi teman-teman bilang, Mas itu nama di tengah ditutup saja. Ya udah kita tutup aja dengan plester. Kenapa saya nutupnya pakai plester, Mbak Nastiti? Supaya mengingatkan orang, kepada orang yang namanya si plester, ya, yang itu juga kebetulan dulu melakukan sesuatu penghinaan terhadap Pak JK, dan sekarang orangnya melarikan diri. Nah ini sama. Respon ini kan sekarang sedang dituntut Pak JK juga. Jadi tutuplah pakai si plester ini ya. Si plester Matutina ini. Ya udah. Jadi kalau ini kemudian mau dia mau mengkoreksi ini, nggak bisa. Meskipun dia katanya paling banyak bukunya, 400-an halaman. 400 halaman dari 700. Yang isinya separuh adalah coding. Dan kemudian itu harusnya dimasukkan dalam sebuah CD yang itu kesepakatan kami. Makanya Dr. Tifa pun akhirnya mengalah. Oke lah, nggak terlalu banyak, dia turun dari 200. Saya akhirnya turun lagi hanya menjadi 50 atau 49 halaman. Karena apa? Supaya bukunya tidak menjadi 1000 halaman. Dan dulu kesepakatannya adalah meskipun itu kemudian terbit dan kemudian buku dia banyak. Perjanjiannya adalah bahkan dia katakan sendiri loh ini ya. Dia katakan udah pembagiannya rata. Semua rata, ya. Jadi artinya karena buku ini tidak mungkin terbit tanpa kontribusi Pak Roy, gitu, Bu Tifa, gitu. Jadi semua terbit sama. Dan sampai detik ini, Mas Titi, saya tidak mengambil bagian rupiah, 1 rupiah pun dari buku itu. Karena itu semuanya saya gunakan untuk perkembangan. Dia sudah ngambil jatahnya, ya. Dan itu ternyata bendaharanya sudah cerita, udah kok Respon sudah ngambil duitnya. Sampai sekarang terjual berapa eksemplar? Itu saya terus nggak ngerti. Ya, karena itu memang di bawah manajemen dari Ahlina Publishing. Memang itu lebih banyak yang mengerti Dr. Tifa. Makanya Dr. Tifa lah. Tapi menurut saya nggak mempermasalahkan itu. Wong ini proyek bersama, kerjaan bersama. Ngapain juga dia sekarang childish banget gitu loh. Mengejar-ngejar sampai dengan dia narik-narik. Banyak tuh WA-nya beredar di. Kalau namanya ditutup di kaos, apakah namanya juga akan ditutup di buku nantinya? Jadi Anda cabut dulu, terus Anda publish lagi yang baru? Kami nggak perlu publish yang baru, nggak usah. Kalau ini menurut kami sudah final, ya. Tapi saya memang jelas tidak perlu lagi mengkaitkan dia, menuliskan dia sudah jadi zombie. Ya. Jadi tetap ada unsur hasil penelitian Bang Rismon di situ, 400 halaman dari 700 halaman itu tetap sah dalam buku tetap Jokowi. Sah karena itu dilakukan oleh Rismon ketika dia sebelum tanggal 11 Maret. Istilah dari Bang Refli, dia prabayar.
prabayar. Iya, Oke, kalau saya pikir pasca transport bayarnya dong. apa sama? Pasca bayarnya yang dia error, sudah tertranslasi dan terrotasi otaknya itu. Mas Roy, sekarang kita akan dengar dari relawan Jokowi sudah bergabung bersama kita. Ada Rally Riajen ya? Relawan Jokowi. Halo, selamat sore. Sore, dokter. Kalau ini dokter beneran nih, dokter Regen. Oke. Dokter Regen bisa dengar ya? Di vertikalnya, di rotasi dulu. Kalau berat respon. Nah. Oke. Iya. Ya. Gimana? Ada kabar terkait dengan penerbitan SP3 Bang Rismon? Apakah sudah terbit? Sudah ada konferensi pers? Infonya masih di Polda Metro Jaya itu ya. Saya sekarang lagi di daerah Sudirman mau ke RJ2, katanya Rismon mau ketemu sama kawan-kawan ini. Bagus lah. Oh, oke. Ketemu untuk apa ini, Dr. Regen, kalau boleh tahu? Ya, saudara Rismon kan sudah melakukan proses, tapi kan belum ketemu sama kawan-kawan, baru ketemu sama kawannya Bang Roy aja. Belum. Oke, jadi status SP3-nya masih sudah diterbitkan resmi, tapi belum terbit atau belum. Jadi ini persis kata-kata Jokowi, sudah tapi belum. Oke, gitu ya. Oke, singkat saja, Dr. Regen, bagaimana statusnya sekarang? Ya, sampai saat ini kan saya kan belum lihat ya, karena kalau untuk bilang saya katakan saya udah lihat fisiknya dong. Surat Oke, artinya belum ada konfirmasi dari Pak Jahmada dan Andi Azwan juga ya, rekan Anda yang saat ini mendampingi. Nah, seharusnya jubirnya dong yang ditanya kan. Nah, setuju. Oke, ya mereka kan belum bisa komunikasi karena masih di dalam ya, masih menunggu. Oke, Dr. Regen, boleh nggak disampaikan, mungkin Anda tahu bahwa ada persyaratan khusus dari pihak pelapor yang harus dipenuhi oleh Rismon. Apa saja persyaratan khusus itu? Ya, Oke, karena kan tadi Mas Roy bolak-balik bilang bahwa karena ini tuntutan hukumannya itu di atas 5 tahun, ini bukan kasus tipiring, harusnya tidak bisa memperoleh RJ. Padahal kita tahu RJ ini adalah langkah untuk mencapai SP3 begitu. Silakan, Dr. Regen. Oke, kita sambil perbaiki ya. Kita sambil perbaiki. Sedekat apa Mas Roy kenal dengan... Iya, silakan. Ini kan ranah penegak hukum ya, terkait KUHP baru tersebut. Saya rasa dalam KUHP terbaru mungkin sudah jelas ya, sudah ada. Tapi kita kan ini kembalikan kepada jaksa dan pihak kepolisian ya. Karena terkait RJ itu kan memang dia harus melalui koridor-koridor hukum yang berlaku. Oke, dan Anda merasa ini memang Rismon... Kalau untuk syarat-syaratnya, saya rasa RJ itu kan... Oke, jadi menurut Anda, Dr. Regen, ini Rismon sudah pantas ya di SP3 ya kasusnya? Pantas nggak pantasnya itu kan penegak hukum ya. Bagi kita itu Pak Jokowi sudah memaafkan. Terkait pantas atau enggaknya itu kan nanti pihak penegak hukum, Polda dan jaksa yang menentukan, bukan kita relawan. Gitu. Oke. Ada pesan khusus dari Pak Jokowi mungkin terakhir kali Anda bertemu beliau? Ya, kawan-kawan yang kemarin mulai dari Bang Egy Bang Egy ya, udah itu terakhir Rismon itu datang minta maaf ya Pak Jokowi maafkan, dan proses RJ2 itu sebetulnya dikembalikan ke pengacara Pak Jokowi dan pihak aparat penegak hukum yang ada di Polda Metro. Jadi saya rasa kalau pesan khususnya artinya Pak Jokowi sampai hari ini berpesan supaya baik-baik aja semua sama siapapun dan tidak ada perlu kita ada tendensius kepada